Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali dalam kegiatan kita malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita memiliki kesempatan untuk belajar tentang hal baru ataupun hal-hal lama yang perlu kita ingat lagi. Dan pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan belajar tentang kabar baik melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini, kita mohon kesediaan Ibu Rita untuk membuka dalam doa. Silakan Ibu Rita. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk kami memperlengkapi diri kami, memperlengkapi hidup kami dengan apa yang nanti akan Pak Anton siapkan. Kiranya Tuhan yang sudah memberkati dalam setiap persiapan yang dilakukan Pak Anton, kiranya Tuhan juga terus hikmat Tuhan melimpah ketika Pak Anton menyampaikan kabar baik melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ini dengan hikmat yang dari Tuhan, dan kami yang mendengar, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, mempraktekannya sehingga kami boleh menjadi warga negara yang baik, kami boleh menjaga lingkungan kami yang Tuhan percayakan buat kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan internet yang kami pakai, kiranya semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Rita yang telah membuka dalam doa. Biarlah kegiatan kita pada malam hari ini dapat kita lakukan dengan baik. Kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan ataupun juga tanggapan, silahkan saja ya. Namanya juga saling mengisi gitu pada malam hari ini. Dan seperti yang sudah kita dengar, kita akan bersama-sama mempelajari tentang yang dimaksud dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ya. Yang dimaksud dengan pengelolaan sampah itu seperti apa? Kita katakan kabar baik karena kita berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana mengajak orang-orang lain untuk turut serta dalam kegiatan yang kita lakukan. Dan kegiatan ini bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh seorang saja, tetapi komunitas gitu ya, secara bersama-sama gitu. Untuk menjawab kegiatan kita, aku sudah buka ini ya. Kita akan membuka dalam presentasi yang akan kita bicarakan bersama. Kita mengingat lagi bagaimana firman Tuhan ya. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15. Dinyatakan di sana bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan mengajak kita bersama untuk bertanggung jawab supaya mengusahakan, jadi memakai sumber daya alam yang ada dan memelihara supaya tanam itu dapat dikelola dengan baik.
Untuk masuk dalam kegiatan kita sebelumnya, menurut persepsi rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, sampah itu apa ya? Kira-kira ada yang bersedia untuk menyampaikan sampah itu apa? Menanggapi? Ya, semua yang udah nggak kepake lah. Semua yang tidak terpakai, Pak Ibu ya? Ya. Oke, ada tanggapan lain? Hanya Bu Dani saja. Ada yang mencoba menyampaikan, merespon? Ini nggak bisa Bu pakai. Nah, selanjutnya kita perlu mengerti juga apa sih yang dimaksud dengan sampah itu dan mengapa ada sampah. Kira-kira mengapa ada sampah? Karena ini terkait ya, sampah itu ada, apa sampah itu, dan mengapa ada sampah. Jadi kita perlu saling mengerti gitu ya, antara satu hal dengan hal yang lain, karena ini sangat terkait gitu. Apa? Ada sampah? Kira-kira ada yang ingin respon? Atau langsung saja ya kita belajar dari peraturan pemerintah. Tetapi sebelum kepada peraturan pemerintah, kita akan bersama-sama belajar tentang tujuan kegiatan ini. Nah, tujuan kegiatan kita pada malam hari ini, yang pertama kita ingin lebih memahami pentingnya peran kita dalam mengelola sampah dengan baik dan benar. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, menyampaikan kabar baik melalui tindakan kita terhadap sampah yang kita hasilkan. Yang ketiga, memahami pesan Tuhan Yesus terhadap bahan dan barang yang dipercayakan kepada kita. Jadi ada tiga hal ya yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Lebih memahami tentang peran kita, kemudian yang kedua, bagaimana kita harus bertindak terhadap sampah yang kita hasilkan. Yang ketiga, memahami pesan Tuhan Yesus seperti apa gitu ya. Nah, dalam slide berikutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sampah menurut undang-undang. Jadi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari. Jadi tidak per minggu, ya tidak per hari, tapi sehari-hari. Karena kita menghasilkan sampah dan proses alam yang berbentuk padat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga ada yang dimaksud dengan sampah spesifik ya. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifatnya, konsentrasinya, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Jadi sampai di sini bisa diperhatikan ya. Slide-nya bisa terlihat oleh Bapak Ibu semua ya. Bisa Pak, jelas Pak. Oh baik, baik Pak. Dan secara umum jenis sampah itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sampah anorganik, sampah yang terdiri dari bahan-bahan anorganik. Bahan-bahan anorganik ini berupa
ya bahan logam, plastik, kaca, karet, kaleng dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik. Bahan-bahan yang kita makan, ada sisanya, ada kulit pisang, kulit jeruk, kulit apel, maupun bijinya dan lain sebagainya. Ada sisa-sisa nasi gitu ya, itu organik. Dan juga ada sampah spesifik seperti tadi dituliskan dalam ketentuan undang-undang tadi ya, yaitu secara umum jenis sampah demikian. Dan tadi sudah kita bagi, jadi ada sampah organik, sampah anorganik, sampah spesifik gitu ya. Nah, kembali kepada undang-undang secara normatif dalam Undang-Undang nomor tahun 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, LH. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Jadi sebetulnya hampir mirip ya. Kalau sampah seringkali merupakan kegiatan sehari-hari, dan kalau limbah biasanya itu adalah satu kegiatan industri, satu kegiatan usaha. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada limbahnya, itu yang dimaksud demikian. Dan limbah ini ada juga yang berupa bahan berbahaya dan beracun. Jadi ini adalah zat, energi ya, atau komponen lain yang karena sifatnya, konsentrasinya, atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan pencemaran atau juga merusak lingkungan hidup, demikian juga membahayakan lingkungan hidup, kesehatan manusia, kesehatan binatang, dan lain sebagainya, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Gitu ya. Kenapa ini kok saling terkait gitu ya? Karena kalau bahan berbahaya, misalnya ada pabrik yang menggunakan bahan kimia, limbah itu mengandung bahan-bahan kimia tertentu yang dikonsumsi oleh binatang misalnya gitu ya. Katakanlah sapi gitu ya. Nah, sapi kemudian diternakkan, sapi yang diternakkan tadi kan dimakan manusia ya. Itu akan kepada pencemaran tidak hanya kepada binatang itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak yang negatif kepada kita ya, kepada manusia yang mengkonsumsi. Demikian juga kepada susunya dan keturunannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lain gitu ya. Nah, limbah B3 adalah sisa. Ya, ini sisa-sisa. Bisa dari kegiatan industri, kegiatan apa ya? Kegiatan lain lah yang diupayakan oleh manusia itu ya, yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ini. Nah, ini kalau kegiatan yang seringkali kita dengar, kita seringkali diajarkan untuk memisah-misah ya, antara pecah belah tersendiri, kemudian organik sendiri, kertas tersendiri gitu ya, kira-kira gitu ya. Ada juga bahan-bahan lain gitu ya, dipisah-pisah. Nah, apakah ini cukup gitu ya, kegiatan seperti ini? Cukup untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup kita maupun kesehatan kita gitu. Apakah ini cukup gitu ya? Nah, ini mengapa sampah perlu dikelola? Ada yang pengen merespon mengapa sampah perlu dikelola? Ada Bapak Ibu, rekan-rekan yang pengen merespon? Supaya dapat didaur ulang, Pak. Ya, yang satu didaur ulang. Kemudian apalagi? Supaya tidak jadi pencemaran. Betul. Terus apalagi? Supaya nggak numpuk. Nggak numpuk ya. Terus? Ya kira-kira begitu ya.
Jadi jika sampah tidak dikelola dengan baik itu kan menimbulkan pencemaran tadi ya, pencemaran lingkungan. Kemudian juga memberikan kerusakan lingkungan gitu ya. Demikian juga dapat menurunkan tingkat kesehatan gitu ya. Karena sampah itu kan ya berputar-putar gitu. Karena sampah yang kita hasilkan nanti akan dinikmati oleh hewan barangkali ataupun juga lingkungan dan dari tanaman, dari makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan maupun juga ikan, hewan yang kita konsumsi itu kan memberikan pencemaran atau memberikan dampak yang negatif kepada kesehatan kita gitu ya. Dan kita akan belajar tentang sampah organik. Kita ingat ya, kenapa ada Hari Sampah Nasional ya, hari pengelolaan sampah nasional gitu ya. Ada yang pernah ingat itu enggak? Kasus yang Louis Gajah itu ya, yang di Bandung itu kan sampah yang bertumpuk-tumpuk sampai berbukit-bukit, kemudian memberikan pencemaran yang luar biasa sehingga pemerintah menetapkan sebagai Hari Pengelolaan Sampah Nasional gitu ya. Nah ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tetapi di banyak negara. Nah itu sayangnya kalau kita jalan-jalan gitu ya, kita masih menemui situasi yang seperti ini. Sampah organik dibuang sembarangan ya di sepanjang jalan yang kita lalui. Katakanlah gitu ya. Nah ini kan sesuatu hal yang sangat tidak baik bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan gitu ya. Dan kalau sampah anorganik, beberapa waktu yang lalu Pak Theo pernah kirim ya bahwa ada penggunaan masker yang sembarangan gitu ya, dan buang gitu ya. Kemudian secara tidak langsung akan menyiksa binatang karena binatang itu kan nggak bisa pegang ini plastik atau makanan gitu ya. Dan itu malah ada yang sepanjang hidupnya terikat gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di gambar ini, kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan kura-kura ini atau penyu laut, katakanlah kalau di laut ya penyu ya gitu. Penyu laut ini tersiksa ya tubuhnya sehingga tergencet gitu oleh plastik yang simpel itu ya. Ada burung yang dia pikir makan makanan, ikan yang dia pikir berwarna-warni ternyata itu adalah bahan pencemar gitu ya, sehingga menimbulkan. Nah, ini kemudian kembali lagi kepada manusia ya. Ini makanya disebut dengan deja vu. Kayaknya pernah lihat ini makan ini. Ternyata ya dari plastik yang dia buang gitu ya. Sampah yang dia buang ternyata dia nikmati lagi gitu ya. Malah ada juga yang memberikan sindiran ya, misalnya ada orang yang beli ikan gitu ya. Boleh saya minta kantong plastik? Oh, ada di dalam ikan ini gitu. Kalau biasanya kan kantong plastik di luar ikannya, ini di dalam udah ada gitu. Ngapain minta plastik lagi gitu. Nah, inilah yang terjadi dalam sampah anorganik ya. Menarik untuk diskusi ini dan perlu waktu yang sangat lama ya. Nah, ini adalah refleksi ya. Kalau dalam slide berikutnya bisa kita lihat refleksi bagaimana sampah-sampah itu dibuang gitu ya. Ada satu orang teman gitu ya yang tinggal di Depok gitu. Dia perhatikan ibu mau buang sampah, buang aja ke kali itu, Kali Ciliwung. Nah, ini akibatnya kayak gini ini. Nah, orang Jakarta kalau pemerintahnya itu malas bersih-bersih dan tidak ada kesadaran di hulu ya, di hulu, di hilir maupun juga di sepanjang sungai itu, daerah aliran sungai, ya kita akan menikmati sampah gitu. Selama ini kita juga sering mendengar kata-kata mutiara ya, yang sebetulnya enggak bagus gitu ya, tapi seringkali kita pakai gitu. Kalau misalnya lihat teman ada HP-nya udah jelek gitu, udah dilem biru ya, dilempar beli baru gitu. Lemparnya kemana?
buang aja ke laut gitu ya. Kalau ada orang nggak suka sama orang bilangnya buang aja ke laut. Nah itu akibatnya kayak gini ini ya. Dibuang sesuatu yang dari darat akhirnya mengalir ke laut ya, ke sungai dan muaranya nanti di laut gitu. Nah, laut yang menjadi tempat pembuangan sampah nanti lama-lama kita bisa melihat pulau laut gitu ya. Nah, yang ternyata sampah. Orang pikir pulau, ternyata sampah. Suatu kali saya pernah juga jalan-jalan gitu ya, dari satu sisi pantai gitu saya lihat, wah ada pulau kok bagus sekali gitu ya. Kemudian saya sama teman gitu ya, datang ke lokasi itu, naik perahu itu, setelah dekat, wah saya kecewa gitu, karena pulaunya sebetulnya indah gitu, tetapi ternyata sampahnya luar biasa, lebih baik dari jauh lah, kelihatan cantik gitu, tapi kalau begitu dekat, ternyata sangat penuh dengan sampah. Nah, ini merupakan refleksi ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam slide berikutnya, kita bisa melihat bagaimana siklus dari sampah itu, pencemaran itu sendiri. Bisa kita perhatikan bahwa sampah mulanya berasal dari mana ini? Dari kegiatan manusia ya. Dari kegiatan manusia kemudian mengalir kemana-mana gitu ya. Ada yang mengalir ke sungai, kemudian ke laut, dimakan ikan, ya. Kemudian dipancing orang, kemudian dibawa termakan. Demikian juga dalam satu kegiatan bisa aja terhirup ya. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan laptop atau HP sekarang ini, ada yang pernah merasa sesak nafas nggak? Kalau ada berarti handphonenya atau laptopnya atau komputernya itu sudah kepanasan gitu ya. Nah itu ada leaching ya, ada terkelupas dan itulah yang disebut dengan emisi. Emisi ini bisa menimbulkan persistent organic pollutants atau pencemar organik yang persisten gitu ya. Dalam satu konvensi Stockholm disebut dengan konvensi Stockholm ini mengatur tentang POPs, bahan-bahan apa yang sebetulnya memberikan dampak negatif kepada lingkungan dan kesehatan manusia. Dan itu ada 12 ditambah 9 dan akan bertambah-tambah terus ya. Dan itu yang sebaiknya direkomendasi untuk diturunkan ataupun dihilangkan kalau bisa, meskipun ya ada beberapa lokasi yang kesulitan karena belum ada penggantinya misalnya gitu ya. Tetapi ini adalah silent killer ya, pembunuh yang diam-diam gitu, yang tidak terdengar suaranya tahu-tahu membunuh gitu ya. Pestisida yang ternyata sulit diurai gitu ya. Pada awalnya sih bagus ya, memberikan dampak yang positif kepada pertumbuhan makanan, pertumbuhan ya segala macam yang kita nikmati di meja makan kita, tetapi dalam jangka panjang ternyata itu malah meracuni lingkungan. Gitu ya. Itulah yang terjadi. Jadi bisa melalui proses kita menghirup udara sehingga memberikan pencemaran kepada tubuh kita, ataupun juga yang kita makan gitu ya. Dari berbagai binatang di sini, apakah ikan, apakah sapi, burung membawa, kemudian pencemaran udara dan lain sebagainya ya. Kemudian kita teruskan dengan proses yang selanjutnya, kita perlu mempertanyakan, sebenarnya sampah ini zaman dulu ada enggak sih gitu. Kalau sekarang ini kan kita berpikir tentang zaman sekarang ya, misalnya zaman Romawi, zaman Adam dulu dan lain sebagainya ya, sudah ada belum gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 12, gambarnya memang tidak menyenangkan ya, tapi itulah fakta kehidupan kita. Dalam Yohanes 6 ayat 12, mungkin ada yang bersedia membacakan. Silakan. Slide-nya burem, Pak. Slide-nya burem. Oh, slide-nya burem. Kalau gitu saya bacakan aja deh.
Yohanes 6 ayat 12, Bapak Ibu bisa buka Alkitab ya, kalau burem di sini. Iya. Nah, setelah mereka kenyang, maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan yang baik kepada kita ya. Dan juga kita bisa belajar. Ternyata saat itu sampah sudah ada. Dan memang dalam undang-undang tadi dinyatakan bahwa setiap aktivitas manusia itu menghasilkan sampah atau limbah ya. Kalau limbah lebih mengarah kepada hal-hal industri. Nah, kalau sampah ini memang dalam proses kegiatan kita menghasilkan sampah ya. Kita makan pisang ada sampahnya. Sampahnya ya kulit pisang itu. Itu kalau zaman dulu lebih banyak organik ya, karena plastik belum ditemukan ya. Kemudian juga tas-tas yang kemeresek sekarang ini dipakai tidak ada waktu itu ya. Rayon belum ditemukan dan lain sebagainya ya. Jadi semuanya masih serba alami. Makan masih menggunakan daun jati, daun pisang gitu ya. Dan dibuang sembarangan nanti akan terkompos sendiri gitu ya. Nah, kalau itu diterapkan pada saat kita menggunakan styrofoam ataupun juga bungkus box yang mengandung plastik dan lain sebagainya, ya itu akan sulit sekali untuk diurai gitu. Dan ini akan memberikan dampak kepada lingkungan maupun kesehatan kita. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan supaya sampah-sampah itu tidak ada gitu ya. Kalau bisa ya dinikmati semuanya gitu ya. Tuhan Yesus mengajak kita mengelola dengan bijaksana persediaan atau barang yang diserahkan kepada kita. Setiap barang yang kita pegang itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Memang Tuhan bisa menciptakan makan sebanyak-banyaknya ya bisa. 5.000 orang mau 10.000 ya bisa gitu ya. Pada saat itu pun juga bisa gitu. Tapi Tuhan nggak mau begitu mengajarkan. Yang kita makan ya secukupnya. Kalau ada sisa tolong disimpan ya, dikumpulkan. Malah ada 12 bakul gitu ya. Satu bakul untuk berapa kelompok ya nggak tahu juga gitu ya. Nah, memperhatikan seberapa besar kita mampu memproduksi dan menikmati atau mengkonsumsi makanan dan minuman. Di dalam Sustainable Development Goals ya, tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals ya, yang disepakati oleh bangsa-bangsa, yang dimonitor atau diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu ada nomor 12 yang disebut dengan Responsible Consumption and Production. Jadi kalau kita mengkonsumsi apapun ya, konsumsi produksi maupun juga konsumsi ya bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab artinya bahwa kita tidak sembarangan memakai ya, memberikan pencemaran gitu. Misalnya kalau kebutuhan kulkas kita satu ya cukup satu aja cukup gitu ya. Nggak mungkin kita beli kulkas sampai 20 untuk satu rumah itu kan ya aneh gitu ya. Mungkin kalau anggota keluarganya sampai ribuan ya bisa aja gitu. Tapi umumnya ya satu cukup atau paling 2 gitu ya, tergantung dari kebutuhan keluarga masing-masing. Jadi kita diajar, nanti akan dimonitor bagaimana produksi barang kita menghasilkan produk dapat dikonsumsi secukupnya gitu ya. Kalau dipakai ya secara bertanggung jawab gitu ya. Nah, kita tadi juga diajar untuk tidak menyia-nyiakan sisa habis ya, makan atau sisa habis pakai barang yang diserahkan kepada kita. Kita diajar untuk bertanggung jawab, memperhatikan barang-barang yang diserahkan kepada kita. Gitu. Tuhan Yesus mengajar hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, apakah Bapak, Ibu, rekan-rekan ya pernah punya pengalaman seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Saya ingat sekali waktu Bu Dani itu cerita, Pak Charles itu paling tidak suka kalau kita pesan makan satu piring terus tidak habis gitu ya. Dia akan sangat marah. Betul begitu Bu Dani ya? Kalau nggak salah ingat gitu.
Itu dulu. Oh, Dia dulu. itu kalau aku nggak habis tuh terus diambil dia dimakan. Ya, ya, ya. Sekarang kan dia udah jaga Setan. makanan, jadinya enggak lagi. Ya kayak gitu itu. Itu memang satu hal yang baik. Mungkin Pak Charles juga mengingat Ya. pesan Tuhan Yesus ya. Jangan menyia-nyiakan makanan yang kita punyai. Kalau kita hanya mampu makan satu piring, ya udah nikmati dengan baik. Itu akan memberikan kesehatan kepada kita ya. Kalau sesuatu yang berlebih tentunya juga tidak memberikan kesehatan kepada kita. Pada saat Tuhan Allah memberikan mana kepada kita, kepada manusia waktu itu ya, kepada bangsa Israel gitu, kan Tuhan juga mengingatkan kalau ngambil ya cukup hari itu ya, jangan disimpan. Nanti bisa jadi penyakit. Dan memang ada orang yang nekat ya, mereka khawatir tentang hari esok gitu, sehingga mereka kemudian mengambil makanan mana sebanyak-banyaknya, nah kemudian langsung tidak habis. Nah itu ternyata besoknya menjadi belatung kalau tidak salah ya Pak Edi ya, menjadi sumber penyakit ya. Nah mereka kaget semua ya, karena mereka diajar untuk memperhatikan bahwa setiap orang punya kemampuan untuk menikmati makanan sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing, itu tidak bisa dipaksakan sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, kalau saya pun juga mengajar kepada anak-anak, makanya Bapak Ibu kalau perhatikan ya makan satu piring sampai habis gitu. Makan kalau banyak-banyak dibuang ya kasihan lah. Yang lain itu yang seharusnya pengen ngambil, terus kita ngambil sebanyak-banyaknya, terutama kalau di tempat ini ya, tempat pesta gitu ya. Kasihan yang pengen ngambil sate tadi, nggak dapat gara-gara kita ambil, terus nggak kita makan gitu. Mereka hanya bisa melihat kok dibuang-buang gitu ya, kasihan. Ya itu Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita ya, untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, supaya orang lain pun juga bisa menikmati gitu ya. Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu yang pengen sharing dengan Boleh Pak Anton? ini? Iya Pak, silakan. Ya, jadi terkait budaya. Kalau di Timur Tengah kan orang kalau menjamu itu kepengennya tamunya bahkan sampai gelegean ya. Itu artinya ya tamunya tuh terjamu dengan baik gitu ya. Nah kalau di Cina justru cultural juga. Jadi ini memang budaya ya. Orang tuh bahkan tamunya tuh diajarin kalau kamu makan jangan sampai habis. Kalau habis kesannya si host itu nggak cukup nyediain makanan gitu loh. Jadi memang mesti disisain sedikit gitu. Jadi saya punya teman memang seperti Pak Charles gitu, bos gitu. Dia kalau travel ke Cina dulu mesti sebelum order dia akan wanti-wanti, jangan sampai nanti makanan itu sisa. Jadi sebelum kejadian ya, bukannya kalau sisa terus dia makan gitu, enggak. Tapi justru sebelum order itu dia wanti-wanti jangan sampai ada makanan yang sisa gitu. Karena dia lebih merasa tidak nyaman kalau dipesenin makanan, dijamu gitu, kalau udah malahan sisa, dia merasa berdosa, dia bilang gitu. Jadinya ya itu culture yang memang kadang-kadang perlu diubah ya, kalau culture yang nggak benar gitu. Ya, tapi butuh orang yang memang berani untuk menyampaikan. Orang New Zealand tapi keturunan dari Cina Malaysia itu. Teman saya yang suka protes itu. Jadi ada budaya yang memang mengkondisikan untuk kita punya sisa makanan gitu. Terima kasih Pak Theo untuk sharing pengalaman budaya yang berbeda gitu ya. Memang di banyak negara seringkali tidak ingin tamunya itu merasa kurang gitu ya, sehingga menyediakan berlebihan gitu ya. Tetapi ya Tuhan Yesus mengajarkan supaya kalau ada sisa ya dibungkus saja lah gitu ya, dibungkus saja. Kalau ya memang budaya lagi gitu ya, apakah memang budayanya bisa membungkus atau tidak, mungkin begitu ya. Tapi ya itulah, tapi yang kita pelajari tadi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kalau ada sisa ya diperhatikan supaya
bisa kita nikmati pada hari-hari selanjutnya gitu ya. Nah, itu barangkali yang menjadi catatan. Memang pengalaman hidup kita masing-masing berbeda ya. Ada pengalaman yang sejak dari kecil itu kan berlebihan, makanan tidak ada masalah, itu beda. Dengan orang yang sejak kecil tidak bisa makan, itu beda juga ya. Jadi tentunya akan memberikan dampak pada masa kita sudah berumur gitu, dan mengajarkan kepada anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita gitu ya. Ya, jadi pengalaman yang bagus dari berbagai negara yang bisa kita ambil, dan kita berharap bahwa kita juga memberikan kabar baik ya kepada sama kita supaya lebih menghargai makanan gitu ya. Dan dari statistik yang berikut ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini jutaan ya, jutaan ton makanan itu terbuang, tersia-siakan ya. Itu kalau kita lihat, ini saya ngambil data tanggal 21 Februari. Sekarang tanggal 27. Nah, kira-kira 6 hari yang lalu itu 183 juta. Ya. Nah, sekarang tentunya akan bertambah terus. Setiap menit, setiap detik itu kan bergerak terus. Karena statistik ini bergerak terus gitu ya. Bisa dibayangkan, itu jutaan loh ya. Bisa memberikan makan berapa itu. Pada sisi yang lain, kita sering mendengar orang-orang itu kesulitan makan gitu ya. Nah, itu soal makanan ya. Nah, menurut UNEP ya, United Nations Environment Program, 30% makanan di Amerika Serikat senilai 48,3 miliar dolar ya, itu terbuang setiap tahun. Wah, 30% ya, 48 miliar ini, bukan cuma juta ya. 6,7 juta ton makanan yang dibeli di UK, United Kingdom, Inggris, tidak dimakan. Sudah dibeli, nggak dimakan gitu ya. Makanan yang dibuang di Eropa dapat memberi makanan 200 juta orang. Memberi makan 200 juta orang. Bisa dibayangkan itu. Makanan senilai 10,5 miliar terbuang pada 2004. Nah, ini setiap keluarga kira-kira 5.000 per tahun di Australia. Nah, ini terbuang ya. Nah, Cina membuang 50 juta, ini termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Theo ya. Cina membuang 50 juta ton biji-bijian per tahun, padahal bisa memberi makan 200 juta orang. Ya, ini harus diperhatikan cara penilaiannya ya, karena ada yang terbuang karena banjir, ada karena distribusi, ya macam-macam lah gitu ya. Nah, kira-kira sepertiga pangan dunia itu tersia-siakan, terbuang atau hilang setiap siklus ya. Ada di kebun ya karena penyakit, karena hama, penyimpanan, proses distribusi. Nah, limbah makanan, penyia-nyiaan dalam proses produksi, karena itu kan membutuhkan energi, membutuhkan pestisida, lahan, air, sumber daya air dan lain sebagainya. Itu kan perlu biaya, perlu upaya lah untuk mengupayakan gitu ya. Semuanya tersia-siakan gitu ya. Konsumen di negara maju itu menyia-nyiakan makanan hampir sebanyak makanan yang diproduksi di negara-negara sub-Sahara Afrika. Ya, itulah yang terjadi ya. Negara industri menyia-nyiakan 670 juta ton. Negara berkembang juga membuang ya 630 juta. Nah, totalnya 2,3 juta ton. Itu soal makanan aja. Di Inggris ya kira-kira 20-40% buah dan sayuran itu dibuang sebelum mencapai toko. Karena tokonya itu sangat rigid ya, sangat memperhatikan daunnya kok hitam dikit, buang, ini buang, banyak yang dibuang gitu akhirnya ya, sebelum sampai di toko udah dibuang-buang terus gitu ya. Nah, ada studi kasus yang menyatakan bahwa beberapa restoran itu menetapkan peraturan bahwa jika konsumen tidak menghabiskan makanan yang mereka pesan itu ya, akan dikenai biaya tambahan. Nah, ini ada orang yang tidak senang gitu ya. Tetapi ini mengajar kepada konsumen untuk lebih memperhatikan ya makanan ini. Nah, secara langsung konsumen diajar untuk menghargai jerih payah para petani
yang mengusahakan bahan makanan dan para juru masak yang menghidangkan, membuat makanan itu ya. Nah, secara tidak langsung kita juga atau konsumen diajar untuk mengucap syukur terhadap berkat Tuhan dalam keseharian kita. Nah, itulah yang terjadi dalam situasi mengenai makanan. Nah, Bapak Ibu di Jakarta, di Bekasi, atau ya hampir seluruh wilayah ya, walaupun pertama kali dipertanyakan gitu, tapi banyak perda yang kemudian membuat peraturan ini ya. Nah, Bapak Ibu pernah perhatikan ya, tas kantong plastik ya. Sekarang istri saya jadi rajin membawa kantong plastik ya, tas sendiri gitu ya, kalau ke mana-mana gitu. Takutnya kalau masuk kemana gitu ya, nggak bawa, terpaksa bawa barang gitu kan susah gitu ya. Pada saat saya di Jerman, di Berlin, Indonesia belum ada waktu itu ya. Indonesia belum ada, saya ke Berlin beli makanan gitu, saya nggak tahu aturannya seperti apa waktu itu ya. Di Indonesia belum populer waktu itu, saya beli makanan, saya selesai belanja, kok nggak dikasih apa-apa ya, saya bawanya, untung barang saya sedikit ya, kemudian saya genggam gitu, saya ikat dengan jas saya, dan saya ke hotel gitu. Tapi kan rasanya lucu gitu ya. Nah, respon kita gimana gitu terhadap perda mengenai tas plastik sekali pakai? Nah, mengapa ada perda pelarangan menyediakan tas plastik ini secara drastik? Karena makin lama plastik ini makin memberikan dampak ya. Makanan dan bahan makanan yang kita konsumsi langsung habis gitu ya. Tetapi plastiknya tidak. Bisa sampai puluhan tahun ya. Menurut riset gitu ya, kalau bungkus plastik dipakai rata-rata 12 menit saja lah gitu ya. Ini yang melakukan riset ya. Ya, untuk menghancurkan bungkus plastik itu menurut riset 25 tahun. Makanan padahal cuma kita konsumsi berapa menit gitu ya. Nah, kalau bahan makanan di negara tropis paling lama ya 2 tahun. Nah, itu pun setelah melalui proses dan disimpan gitu ya. Tetapi ini 25 tahun kan ya rumit banget ya, perlu waktu yang sangat lama gitu. Orangnya sudah tidak ada, kalau belinya sudah berumur gitu ya, umur 70 tahun beli, kemudian 25 tahun itu kan sudah hampir 100 tahun. Aluminium, kaleng, kemudian kertas, dan lain sebagainya di sini ya. Nah, itulah yang terjadi dalam keseharian kita. Nah, berapa jumlah sampah yang Bapak Ibu, rekan-rekan semua produksi buang setiap hari? Ada yang pernah menghitung nggak? Kalau di keluarga kami, karena sampahnya itu diambil setiap minggu, zaman dulu sih setiap hari diambil ya, tapi kayaknya pemerintah Bekasi ini ngalah sama orang Jakarta mungkin. Ini masuk rekaman lagi. Nah, ini kemudian kami bisa menghitung ya, tas kantong besar setiap minggu harus kami buang. Itu kebanyakan sih yang organik gitu. Kalau yang anorganik ada yang dipakai ulang ataupun juga dibuang gitu ya. Nah, kalau kita buang kemana gitu ya. Kalau di gambar ini kan dibuang di sungai, buang di tetangga kita gitu ya. Nah, itu kan sangat jelek sekali ya. Tapi sudah ada mekanisme ya, pemerintah daerah sudah menyediakan. Nah, jenisnya apa saja? Tadi kan kita sudah lihat, Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Kemudian juga kondisi persampahan di Indonesia menurut statistik itu ya 68 juta ton per tahun ya. Nah, sumber sampahnya dari berbagai macam ya, baik di tingkat keluarga maupun tingkat individu maupun juga industri gitu ya. Ini macam-macam gitulah. Nah, bagaimana sampah spesifik? Sampah yang karena sifat ya konsentrasinya tadi itu kan ada yang sampah mengandung B3, ada sampah karena bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah gitu ya. Demikian juga sampah yang timbul
tidak secara periodik gitu ya terjadinya. Nah, ini sama tadi sudah kita lihat, tinggal dasarnya melanjutkan dari undang-undang tadi. Kalau ini PP ya, peraturan pemerintah tahun 2001 nomor 74 ya. Kemudian juga menurut OSHA, Occupational Safety and Health of the United States Government, P3 adalah bahan yang karena sifat maupun kondisi fisiknya sangat berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan gitu ya. Bapak Ibu pernah memperhatikan sampah yang kita miliki? Maksudnya gini, pernah memperhatikan pakaian yang kita miliki? Kira-kira berapa kali dipakai? Berapa tahun kita simpan? Kira-kira nanti dibuang kemana? Ada yang pernah mikir nggak? Ini jarang orang memikirkan ya. Lama-lama ini menjadi sampah. Karena kalau kita tidak pakai, bahkan ada yang beli itu sudah berupa sobek-sobek gitu ya. Tapi nggak mau, pengennya beli baru gitu. Padahal beli sobek-sobek sudah ada, tapi nggak mau pakai ya. Pengennya yang baru dan sudah disobek-sobek gitu ya. Sehingga masa pakainya ya cuma 1 kali, udah itu dibuang gitu ya. Ini akan menimbulkan pencemaran yang lebih cepat gitu ya. Dan orang tren memang begitu ya. Pakai 1-2 kali dan langsung tidak mau pakai lagi gitu ya. Nah, kita akan berbicara mengenai bank sampah. Karena tadi kan teknologi seperti apa mengganggu ya, mengganggu untuk dapat kita pakai atau sebagai bahan untuk daur ulang gitu ya. Nah, bank sampah ini menurut pemaparan yang sebelum-sebelumnya tadi itu diberi rekomendasi untuk mengelola sampah yang mana gitu ya. Kalau kita perhatikan, bank sampah ini merupakan tempat jual beli sampah yang telah dipilah-pilah, ada nilainya gitu ya. Nah, tempat ini memiliki fasilitas untuk mencacah dan mendaur ulang. Nah, dinamakan bank karena memang tempat ini memiliki rekening, buku rekening seperti perbankan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya bawa plastik ya, plastik kan macam-macam itu. Ada yang berbentuk botol, ada yang berbentuk gelas plastik, ada yang berbentuk apa ya, toples atau botol yang sudah kita pisah-pisah gitu ya. Nanti ada nilainya sudah ada standar di bank sampah itu. Nah, nanti kalau kita bawa di beberapa tempat yang barangkali di sekitar Kelapa Gading ada gitu ya, mereka biasanya bersedia beli. Nah, belinya berapa itu yang dituliskan. Buku rekening ini memiliki nilai nominal. Jadi kalau diambil sekali kan terlalu kecil gitu ya, tapi kalau dikumpulkan jadi banyak. Tapi bagi orang-orang yang memang bersedia mengumpulkan sampah ini, para pemulung ini, tentu nilai jualnya dapat memberikan nilai positif bagi penghasilan mereka ya dalam kegiatan ekonomi mereka gitu ya. Ini ada lagi yang disebut dengan mini depo ya. Mini depo agak berbeda ya. Kalau bank sampah tadi memang ada buku rekening, kalau mini depo tidak ada gitu ya. Tempat sementara untuk proses pemisahan, pembongkaran dan pencacahan. Pembongkaran pun juga perlu memperhatikan peraturan pemerintah seperti apa ya. Karena dalam peraturan yang terbaru dari KLHK, itu mini depo maupun bank sampah tidak diperkenankan untuk bongkar-bongkar mesin cuci, mesin AC, ya, kemudian radio, displayer, dan lain sebagainya. Yang diperbolehkan itu hanya industri yang memang sudah diberi lisensi ya, atau perusahaan yang diberi lisensi oleh KLHK gitu ya, tidak boleh sembarangan. Jadi hanya tempat untuk menampung sementara aja, dan bisa juga untuk memproduksi bahan-bahan
daur ulang atau plastik-plastik botol tadi kan tidak masalah ya. Nah, tempat untuk belajar, untuk komunitas belajar bagaimana mengidentifikasi limbah ini supaya dapat dipakai lebih lanjut ya, bisa dipakai daur ulang, nanti dijual kemana. Nah, ini Midday Depot tempat sementara. Ini gambarnya merupakan salah satu fasilitas yang kami bangun bersama-sama dengan UNDP ini ya. Ini yang dibangun di salah satu desa di Babakan, di Cirebon gitu ya. Masyarakat sudah memakai itu, tapi meskipun masyarakat itu punya kemampuan, mereka juga perlu memperhatikan aspek kesehatan ya, kesehatan dan juga keamanan gitu. Jangan sampai menggunakan peralatan secara sembrono sehingga menimbulkan kecelakaan kerja seperti halnya di industri yang lain gitu ya. Dan ini juga tempat komunitas untuk belajar bersama tentang limbah plastik yang dapat dipakai ulang, itu apa saja, misalnya dari tas kresek, tas apa, misalnya gitu ya. Kalau mereka punya ide-ide kreatif, bisa membuat sesuatu yang tidak berguna menjadi figura, menjadi tas, menjadi pot, untuk bahan plastik yang bisa digunakan dicampurkan dengan aspal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini merupakan satu tempat untuk saling bertukar pikiran, tentunya difasilitasi oleh lembaga desa ataupun juga oleh pemerintah daerah gitu ya. Dan ada dukungan-dukungan dari donor dan lain sebagainya. Dan di dalam bank sampah sendiri itu biasanya kan lebih luas gitu ya, karena mereka menampung berbagai macam sampah kalau memang tempatnya luas gitu ya, sehingga bisa memproses lebih lanjut tentang sampah organik. Sampah organik dari bahan-bahan yang kita buang sehingga bisa dipakai sebagai fertilizer ya, sebagai pupuk gitu ya, untuk bisa dipakai menyuburkan gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Surabaya itu agak berbeda dengan Jakarta ya. Kalau Jakarta nggak mau menampung, nggak mau mengelola sampahnya, ya mereka buang ke Bekasi gitu kan. Nah kalau di Surabaya, mereka mengupayakan supaya tempat pembuangan akhir sampah itu tidak ada. Mereka mengupayakan supaya sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu menjadi pupuk dan mereka jual. Dan kalau dijual tidak mampu terserap pasar, mereka akan gunakan untuk taman-taman kota. Itu idenya begitu. Sehingga Surabaya menjadi barometer ya untuk pengelolaan sampah. Jadi zero waste. Organik. Yang anorganik mereka upayakan supaya menjadi bahan daur ulang. Dan ini berada di sekitar wilayah Surabaya. Misalnya di Mojokerto, kemudian Jombang, Jember, dan lain sebagainya. Di situ ada industri-industri rumah tangga yang mengelola sampah-sampah ini secara nasional memang ditampung di situ, ya, terutama plastik, ya, elektronik dan lain sebagainya yang mereka preteli, yang mereka buat remah-remahnya, dan ada perusahaan-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri yang bersedia memakai bahan-bahan yang sudah dianjurkan tadi itu. Nah, itu yang konsep yang agak berbeda. Kalau Jakarta, pokoknya buang jadi satu, dibuang aja di Bantar Gebang gitu ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan yang perlu kita pelajari bersama dan bagaimana mengupayakan supaya sampah ini lama-lama jadi nol gitu ya. Dan kita juga melihat ada aneka macam sampah ya, sampah di dalam konteks yang jenis-jenisnya ini ada kaleng, ada botol plastik, ada kertas gitu ya. Kemudian juga ada botol-botol di situ ya, dihancurkan menjadi produk-produk baru lagi ya. Kemudian juga limbah elektronik yang perlu proses, yang perlu izin dan lain sebagainya. Dan kalau di Cina, negara Cina ini merupakan industri yang besar gitu ya. Dan itu yang saya maksud besar itu super besar gitu ya. Mungkin kalau hanya Pulau Gadung itu nggak seberapa ya, tapi
di Tianjin itu memang mereka diplotkan sebagai industri untuk daur ulang yang super besar ini gitu ya. Dan mereka sudah ada proses yang mereka geluti bersama gitu. Nah, ini mini depo yang di Cirebon, lokasinya di Babakan ya. Kemudian nanti kalau kita lihat bersama bagaimana recycling mesin ini bisa menghasilkan bahan-bahan, dan selanjutnya juga bisa kita lihat bagaimana proses yang dilakukan di sana. Videonya kalau kita klik ya. Nggak hidup ya. Dan nilai ekonomis bank sampah ini sebetulnya ada nilainya ya. Kalau per kakak itu per bulan 18 kilo, kemudian dengan asumsi satu kakak rata-rata beranggotakan 5 orang gitu ya. Nah, rata-rata nilai limbah plastik itu Rp900. Kemudian setiap keluarga bisa memperoleh 16.200. Ya kecil bagi kita ya, tapi bagi mereka kan lumayan gitu ya. Konsepnya 15 juta. Itu baru untuk satu desa ya. Padahal ini kan bisa untuk banyak desa gitu ya. Dan mereka bisa menyalurkan ke mini depo ini. Kemudian nilai sosial, jadi tadi kan nilai ekonomis, ini nilai sosialnya juga ada. Masyarakat semakin erat dalam berkomunikasi, ya, bertukar-tukar informasi, juga saling belajar. Demikian juga untuk saling mengenal tentang jenis-jenis plastik yang bisa laku di pasar, nilainya berapa gitu ya. Demikian juga untuk nilai ekologisnya ada juga, agar tidak langsung terbuang percuma, tetapi bisa memberikan dampak yang positif ya, baik di darat, laut, udara gitu ya. Karena tadi kan kita lihat siklusnya ya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya ataupun juga dampak dari limbah yang kita buang ke lingkungan. Dan satu hal lagi ya yang perlu kita perhatikan adalah limbah medis. Limbah medis ini limbah yang perlu penanganan khusus, perlu izin khusus, dan tidak setiap orang diperkenankan ya, karena kalau sembarangan malah menimbulkan penyakit baru ya kepada komunitas, kepada yang mengelola dan lain sebagainya. Dan itulah hal-hal yang barangkali bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini tentang berbagai macam sampah atau limbah yang perlu kita kelola dengan bertanggung jawab, sebagaimana pesan Tuhan Yesus ya, bahwa kalau kita memproduksi sesuatu berarti kita diajar untuk memperhatikan lingkungan kita. Sebagaimana kita belajar dari gambar desa tadi itu kan, Bapak Ibu tahu ya, desa di mana itu? Desa yang dianggap paling bersih di Indonesia. Nggak ada sampah di situ ya, karena semuanya dikelola dengan baik oleh masyarakat di sana. Nah, kalau orang-orang di sana bisa, diharapkan kita juga punya kapasitas yang sama untuk mengelola rumah tangga kita maupun komunitas kita. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu tertarik sebetulnya nilai ekonomis sampah ini, ada orang yang cerita ya, bagaimana pada awalnya dia sekolah di Inggris, pulang sudah dapat pekerjaan di bank, tapi kemudian banknya tutup, ya, bank Inggris ya, dan dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia mengerjakan bank sampah ini ya, atau bahan daur ulang ini. Bisnisnya sukses sehingga dia bisa bercerita dan mendapatkan penghargaan. Itu contoh saja sih. Ada juga orang yang perhatikan di Bantar Gebang bagaimana orang-orang itu berhasil dalam mengelola bahan-bahan yang diperlukan oleh industri sehingga mereka bisa menjual kembali daur ulang ini ya. Ada asosiasinya namanya ADUPI ya, Asosiasi Daur Ulang
di Indonesia gitu ya. Saya lupa namanya itu. Tapi itulah yang barangkali kalau Bapak Ibu berkenan untuk melanjutkan dalam proses kegiatan yang di realitanya di lingkungan kita, silakan saja, tentunya akan memberikan dampak positif kepada lingkungan dan komunitas kita. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah jam 8 sih. Sepertinya cukup ya untuk diskusi malam hari ini. Kecuali ada yang tanya. Kalau tidak ada, kita akan bersama-sama menutup dan kita minta kepada Saudara Niko ya, menutup dalam doa. Terima kasih Pak Anton untuk sharing dan banyak info yang dibagikan malam hari ini. Mari kita menutup pembinaan warga jemaat hari ini dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar bersama, kami boleh mendengarkan sharing dan berbagai pengetahuan yang boleh dibagikan oleh Pak Anton, dan kami juga boleh sama-sama berdiskusi. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh sama-sama belajar bahwa sebagai pengikut Tuhan, bahwa sebagai orang-orang Kristen, kami juga bisa melakukan sesuatu untuk berkontribusi dalam menyelamatkan dunia kami ini, menyelamatkan bumi kami ini. Dan seringkali itu lewat hal-hal kecil yang seringkali kami malah lupakan, tapi itu punya dampak yang luar biasa besar bagi dunia kami. Tolonglah Tuhan agar dalam setiap keseharian kami, dalam kehidupan kami, Engkau boleh memberikan kami kesadaran dan Roh Kudus-Mu boleh terus mengingatkan kami bahwa sebagai pengikut-Mu kami juga bertanggung jawab untuk menjaga dunia ini. Dunia yang Tuhan titipkan kepada kami, dan kami rindu boleh menjaganya agar dunia ini menjadi dunia yang indah, dunia yang bersih, dunia yang baik, dan boleh memuliakan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk Pak Anton yang boleh men-sharingkan berbagai pengalaman maupun berbagai pengetahuan yang hamba-Mu ini miliki dan kami boleh sama-sama belajar. Kiranya Tuhan juga berkati untuk setiap kegiatan kami selanjutnya maupun istirahat kami. Dan besok kami akan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang boleh tolong pimpin dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.